Bab 3071, Penyesalan. Ketika Huben mendengar ini, dia pun bereaksi, sekarang Yihe telah kehilangan kekuatannya, dia tidak perlu takut lagi. Memikirkan hal ini, kepanikan di wajah Huben menghilang, dan kemudian dia menunjukkan cibiran dan berkata, Raja Iblis, kamu telah kehilangan semua keahlianmu sekarang. Aku tidak menyangka kamu akan berani kembali. Tapi mengingat kamu telah menjadi tuan dan pelayanku selama bertahun-tahun, aku tidak perlu membunuhmu. Tetapi kamu harus menemukan Putri Isa dan memintanya untuk menikah denganku. Kalau begitu, kamu akan menjadi ayah mertuaku, dan kamu dapat terus menikmati berkah di kota kekaisaran iblis ini. Yihe memandang Huben seperti itu dan tidak bisa menahan cibiran. Kamu sendiri yang ingin menikah dengan Isa. Mata Yihe penuh dengan penghinaan, dan dia melambaikannya dengan santai. Aura menakutkan tiba-tiba meletus, dan jenderal dari kota Raja Mingli yang baru saja menyuruh Huben untuk tidak takut tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuhnya langsung meledak. Untuk sesaat, kabut darah memenuhi aula, dan jenderal kota Raja Mingli menghilang. Melihat pemandangan ini, Huben langsung tercengang. Dia tidak menyangka Yihe akan mendapatkan kembali kekuatannya, dan wajah para jenderal di kota Raja Mingli juga akan berubah secara dramatis. Sekarang Yihe telah mendapatkan kembali kekuatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pion seperti mereka. Beberapa jenderal dari kota Raja Mingli saling memandang, dan kemudian bergegas keluar dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka hanya ingin melarikan diri, selama mereka bisa melarikan diri kembali ke kota Raja Mingli, mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Melihat para jenderal bergegas keluar, Yihe bahkan tidak bergerak. Aku melihat semburan aura keluar dari tubuh Yihe, dan para jenderal yang awalnya melarikan diri merasakan bau mereka tenggelam, dan semua orang langsung jatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka tampaknya memiliki gunung besar yang menekan mereka, dan mereka tidak dapat bangun tidak peduli seberapa keras mereka mendaki. Bang bang bang. Hanya mendengar semburan ledakan, tubuh para jenderal kota Raja Mingli semuanya hancur oleh nafas, dan semuanya berubah menjadi kabut darah. Yihe tidak perlu mengambil tindakan sama sekali untuk menghadapinya, lagi pula, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Huben melihat segala sesuatu di depannya, dan seluruh tubuhnya gemetar sangat keras. Celepuk. Huben berlutut, dan kemudian dengan putus asa mulai memohon belas kasihan. Kaisar Iblis, kasihanilah aku, Kaisar Iblis, kasihanilah aku. Aku tertipu oleh bintang tajam itu, jadi aku melakukan ini. Tolong selamatkan hidupku, Kaisar Iblis. Huben bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi tidak ada belas kasihan di mata Yihe, untuk pengkhianat seperti itu, Yihe tidak akan memberinya kesempatan. Saya melihat Yihe membuka tangannya, dan kekuatan hisap yang besar menyebabkan Huben langsung meraih tangan Yihe. Kera Huben dipegang oleh Yihe, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yihe perlahan keluar dari istana sambil membawa Huben, dan semua penjaga kota kekaisaran yang dia lewati berlutut dan menyembah. Setelah berjalan keluar gerbang kota Kaisar Iblis, Yihe berhenti. Wajah Huben menjadi pucat saat ini, dia tidak tahu bagaimana Yihe akan menghadapinya. Saat ini, celana Huben basah semua. Seseorang datang. Yihe berteriak keras. Segera, sekelompok penjaga lapis baja tiba dan berlutut di depan Yihe. Gantung pengkhianat ini di gerbang kota. Aku akan membiarkan dia bertahan selamanya. Aku akan menggunakan dia untuk memperingatkan semua orang bahwa menjadi pengkhianat akan mengakibatkan ini. Yihe melempar Huben ke tanah. Ketika Huben mendengar hal itu, dia langsung panik. Sekarang dia hanya ingin mati. Dia tidak ingin digantung di gerbang kota selamanya, tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya, dan menjadi sasaran penolakan semua orang. Tidak, tidak, bunuh aku, bunuh aku. Huben berteriak, dia berharap Yihe akan membunuhnya. Hanya saja Yihe bahkan tidak melihatnya, tapi berbalik dan berjalan menuju kota kekaisaran. Huben ingin mengejar, tapi ditahan oleh sekelompok penjaga, dan kemudian digantung tinggi di gerbang kota. Mulai sekarang, Huben akan terkena angin dan matahari selamanya, dan menderita segala macam siksaan, tapi dia tidak akan bisa mati. Saat ini, Huben mungkin memiliki penyesalan di dalam hatinya, tapi itu sudah terlambat. Bab 3072, Tenggelam. Dev di sisi lain mengikuti Ji Yun dengan pesawat menuju Mohai. Karena jarak yang jauh dan pesawat kecil dan rusak yang mereka tumpangi, kecepatan penerbangannya relatif lambat. Dev duduk di pesawat dan memanfaatkan waktu luang yang langka ini untuk memilah berbagai aura aslinya. Selama perjalanan ke ujung utara ini, saya memiliki ruang asli dan merasakan beberapa jenis aura asli. Ini adalah keuntungan terbesar. Ada juga cambuk ajaib, senjata ajaib kuno semacam ini juga bisa membuat Dev lebih berguna saat menghadapi iblis. Dev duduk bersila, memejamkan mata, dan kesadarannya memasuki ruang aslinya. Melihat galaksi yang mempesona dan bintang kelabu yang tak terhitung jumlahnya, Dev merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ruang asli saya sangat besar dan memiliki banyak bintang gelap. Berapa banyak jenis aura asli yang perlu saya pahami untuk menerangi seluruh galaksi? Tuan Dev.
Tepat setelah kesadaran Dev memasuki ruang aslinya, Zeyan tiba-tiba berbicara. Ada apa? Dev memandang Zeyan dan bertanya. Tuan Dev, aura asli Anda sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan sumber api Tuan Dev untuk berlatih. Tapi aku bersumpah, aku sama sekali tidak punya niat lain, dan aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Dev. Selama kurun waktu ini, saya mengetahui bahwa Tuan Dev bukanlah orang biasa, melainkan pahlawan di antara manusia. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Dev. Zeyan berkata dengan sangat tulus. Meski hanya tersisa sedikit jiwa Zeyan di lautan kesadaran Dev, Dev bisa melepaskannya kapan saja selama dia mau. Zeyan hanya perlu menemukan tubuh fisik, atau pil untuk kelahiran kembali fisik, dan dia dapat pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Zeyan tidak ingin menyia-nyiakan waktu latihannya. Alasan utamanya adalah aura asal api Dev dapat membantu Zeyan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Zeyan juga seorang iblis api dan melatih keterampilan api. Tentu saja, selama kamu mengikutiku dengan jujur, aku akan menemukan kesempatan untuk memulihkan tubuh fisikmu. Dev dengan senang hati menyetujuinya. Terima kasih, Tuan Dev. Saya akan menerobos api dan air untuk Tuan Dev tanpa ragu-ragu. Zeyan berkata dengan penuh semangat. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Dev dipanggil keluar dari lautan kesadaran oleh Ji-Yun. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dalam jarak 100 mil di depannya, ada kegelapan. Apa ini? Dev sangat terkejut. Tuan Dev, lautan tinta telah tiba. Daerah gelap ini adalah lautan tinta. Kata Ji-Yun. Dev melihat dengan seksama dan melihat bahwa itu memang lautan luas, tetapi airnya berwarna hitam pekat dan terus meluas hingga ke kejauhan. Tak lama kemudian, pesawat itu perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meski ada banyak rumah di sini, semuanya relatif kumuh. Tak lama kemudian, pesawat itu perlahan turun dan mendarat di tempat yang mirip dengan kota kecil. Meski ada banyak rumah di sini, semuanya relatif kumuh. Di sebuah alun-alun di tengah kota, beberapa kapal udara besar tinggal di sana. Ini semua adalah kapal udara dari Sekte Feitian. Karena terdapat zona larangan terbang di atas Laut Mo, kapal udara ini tidak dapat terbang langsung di atas Laut Mo dan hanya dapat parkir di sini. Ketika Dev dan pesawatnya berhenti, murid-murid Sekte Feitian yang tersisa berlari. Tuan muda. Murid Sekte Feitian yang tertinggal berteriak dengan hormat. Belum ada kabar tentang ayahku. Ji-Yun bertanya dengan cemberut. Murid Sekte Feitian menggelengkan kepalanya, masih belum ada berita tentang Master Sekte. Saya mendengar desas-desus bahwa kapal spiritual yang ditumpangi Master Sekte dan yang lainnya tenggelam di lautan tinta. Ketika Ji-Yun mendengar ini, tubuhnya gemetar, dan dia berusaha keras untuk menekan kesedihan di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh sekarang, karena Sekte Feitian mengandalkannya. Ceritakan padaku secara detail, apa yang terjadi. Mungkinkah orang yang memakai Sekte Awan bisa menyeberangi lautan tinta sesuka hati? Ji-Yun tidak mengerti jika kapal spiritual ayahnya tenggelam. Apakah Chuan Yunman akan baik-baik saja? Bab 3073, Kenyamanan. Tuan muda, Chuan Yunman mendapat sekumpulan penyu roh dari suatu tempat. Penyu ini dapat bepergian dengan bebas di Laut Mo dan tidak takut dengan angin dan ombak di Laut Mo. Justru karena itulah mereka menyerang kapal udara kita dan merampok banyak kapal udara kita. Murid Sekte Feitian menjelaskan. Penyu roh, Ji-Yun terdiam. Ji-Yun, ayo kita cari tahu situasinya dulu, lalu pergi ke laut untuk menjelajah. Mungkin ayahmu dan yang lainnya baik-baik saja. Kata Dev saat ini. Dia tahu bahwa Ji-Yun sedang bingung saat ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Oke, ayo pergi ke laut dan periksa situasinya. Ji-Yun mengangguk, lalu memandang murid Sekte Feitian dan berkata, pergi dan beli beberapa tiket segera, aku ingin pergi ke laut. Ketika murid dari Sekte Feitian mendengar ini, dia langsung merasa bingung, Tuan muda, akhir-akhir ini, tidak ada tiket lagi. Sudah lama terjual habis. Setelah ada kabar di Mohai bahwa ada harta karun yang bermunculan, banyak sekali orang yang datang sehingga tiket kapal spiritual tersebut dijual dengan harga setinggi langit, dan persediaannya masih terbatas. Sial, sayang sekali, apa kamu tidak tahu berapa banyak yang harus dipersiapkan? Ji-Yun berteriak marah setelah mendengar ini. Tanpa tiket, tidak bisakah kita melaut? Dev bertanya dengan bingung. Tidak mungkin tanpa tiket feri, tapi ada cara lain untuk mendapatkannya. Ji-Yun berbisik. Apa yang bisa saya lakukan? Membelinya dari orang lain dengan harga tinggi. Dev bertanya. Ji-Yun menggelengkan kepalanya, itu hanya perampokan. Lagi pula tiketnya belum didaftarkan. Siapapun yang mendapatkannya adalah miliknya. Ketika Dev mendengar ini, dia pikir itu ide yang bagus, dia bisa mengambil dua dari orang lain. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia, ini bukanlah apa-apa. Di mana kita akan mengambilnya? Saat ini, Gao Qilan menjadi tertarik. Tentu saja kita ke dermaga. Hanya mereka yang sudah membeli tiket yang akan berangkat ke sana untuk bersiap menaiki kapal. Kata Ji-Yun. Tak lama kemudian, ketiga orang itu berjalan menuju dermaga.
Ketika mereka mendekati dermaga, Dev menemukan ada beberapa kapal spiritual yang diparkir di dermaga. Ada cahaya redup di sekeliling kapal. Terlihat jelas bahwa formasi telah diatur. Ada kapal spiritual di antara mereka, yang tingginya puluhan meter, seperti gunung besar. Banyak orang mengantri untuk menaiki kapal, yang merupakan kapal spiritual yang sangat besar. Dan di sekitar dermaga banyak orang yang menyelinap, sekilas mereka semua seperti Dev dan yang lainnya, siap memanfaatkan kesempatan untuk mencuri tiket. Sial, semua tiket beberapa hari ini sudah terjual habis, ini terlalu cepat. Seorang pria bertubuh besar mengerutkan kening dan mengumpat, jelas dia belum membeli tiket. Saat ini, orang lebih menginginkan uang daripada nyawa. Mohai sangat berbahaya. Begitu mereka mendengar ada harta karun, mereka semua menyerbu masuk. Mereka tidak takut mati di laut. Saya mendengar bahwa sebuah kapal spiritual tenggelam beberapa hari yang lalu, dan ratusan biksu meninggal. Sungguh tragis. Mungkin sudah takdir kita kalau kita tidak membeli tiket kapal. Banyak biksu yang belum membeli tiket saling mengeluh dan menghibur. Kedatangan Dev dan yang lainnya langsung menarik perhatian para biksu ini. Terutama Gao Qilan, mengenakan gaun putih bersih, ditambah dengan temperamen dingin di tubuhnya, sangat menarik. Indah sekali. Akankah wanita cantik datang ke Mohai untuk mengambil risiko? Sayang sekali jika dia mati di Mohai. Banyak biksu yang menatap langsung ke arah Gao Qilan dan berbicara tidak senonoh, membuat Gao Qilan terlihat sedikit marah. Semakin banyak biksu yang memandang Gao Qilan, memandangi sosok langsing Gao Qilan dan kulit seputih salju, seperti peri yang turun ke bumi. Apalagi aura es unik di tubuh Gao Qilan semakin menarik. Kemunculan Gao Qilan membuat banyak biksu menelan ludahnya dan menatapnya lekat-lekat, bahkan beberapa biksu wanita pun iri dan merasa malu. Bab 3074, Menyambar. Nona ini, Tuan muda kita telah mengundang saya, dan saya berharap dapat pergi bersama Anda. Pada saat ini, seorang biksu yang tampak seperti pelayan datang dan berkata setelah Gao Qilan. Tuan mudamu. Gao Qilan sedikit terkejut. Ya, Tuan Zhou, kami ingin mengajak Anda berenang di Laut Mo bersama. Pelayan itu menunjuk tidak jauh. Gao Qilan melihat ke arah yang dia tunjuk dan menemukan seorang pria mengenakan gaun putih, tersenyum dan melambai padanya, terlihat sangat menarik. Gao Qilan ingin menolak, tapi melihat Dev mengedipkan mata padanya. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Dev, lalu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu tolong pimpin jalan. Pelayan itu mengangguk dan membawa Gao Qilan, sementara Dev dan Ji Yun mengikuti tidak jauh. Melihat Gao Qilan datang, pria itu segera merapikan pakaiannya, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, wanita ini, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda, saya harap Anda tidak tersinggung, nama keluarga saya Zhou, saya nama Zhou Tai, saya tidak kenal wanita ini. Siapa nama keluargamu? Namaku Gao Qilan. Gao Qilan berkata jujur. Gao Qilan, nama yang sangat elegan. Aku ingin tahu dengan siapa Nona Gao datang ke Mohai. Bisakah kita pergi bersama? Zhou Tai bertanya. Saya datang ke sini bersama kedua saudara laki-laki saya. Saya sangat ingin pergi bersama Tuan Zhou, tetapi sayang sekali kami tidak membeli tiket kapal, jadi kami tidak bisa pergi bersama Tuan Zhou. Gao Qilan tampak tidak berdaya. Melihat ekspresi Gao Qilan, Zhou Tai langsung tersenyum dan berkata, jika kamu tidak memiliki tiket kapal, apa masalahnya? Tunggu sampai aku mendapatkan beberapa tiket untukmu. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia segera melirik pelayannya. Dan pelayan itu membawa dua penjaga dan berjalan menuju orang-orang yang mengantri untuk naik ke kapal. Setelah melihat sekilas, pelayan itu segera mengeluarkan seorang biksu yang terlihat lemah dan tidak terlalu kuat. Nak, serahkan tiketmu, Tuan Zhou menginginkannya. Kata pelayan itu dengan arogan. Meskipun tiketnya anonim dan dapat dirampas, namun terlalu terang-terangan untuk merebutnya di depan umum di dermaga, terlihat bahwa keluarga Zhou harus memiliki kekuatan tertentu. Jika tidak, Zhou Tai tidak akan berani melakukan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Mencuri secara terbuka di depan banyak orang. Biksu itu berkata dengan sedikit ketakutan di matanya. Siapa bilang aku merampoknya? Aku membeli tiket kapalmu. Saat dia mengatakan itu, pelayan itu mengeluarkan koin spiritual dan melemparkannya ke tanah. Kemudian dia mengambil biksu itu dan meminta seseorang untuk menemukan tiketnya. Ketika biksu itu melihat ini, dia tidak berani berkata apa-apa, dia tidak kuat, dan tidak ada dukungan keluarga di belakangnya, para kultivator nakal seperti ini diintimidasi. Setelah berhasil, pelayan itu menjadi semakin sombong, dan kemudian melihat ke arah orang-orang yang mengantri. Banyak biksu yang menundukkan kepala, tidak mau menimbulkan masalah saat ini. Pada saat ini, seorang laki tua berjubah hitam dan mengeluarkan bau busuk muncul di hadapan pelayan itu. Ketika pelayan melihat ini, dia berjalan langsung ke arah lelaki tua itu. Dia selalu menemukan seseorang yang mudah diintimidasi untuk mencuri tiket kapal. Dia merasa lelaki tua ini mudah ditindas. Orang tua, ambil tiketnya. Kata pelayan itu kepada orang tua itu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Lelaki tua itu memandangi pelayan itu dan menguap.
Bau busuk menerpa wajahnya, menyebabkan pelayan itu segera menutup hidungnya dan berkata dengan ekspresi garang, "Sial, bau sekali. Serahkan tiketnya dan aku akan mengampuni nyawamu." Tapi saat pelayan itu selesai berbicara, dia melihat sepasang telapak tangan hitam lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyapu ke arah pelayan itu seperti kilat. Ekspresi pelayan itu berubah, dan dia ditampar sebelum dia sempat bereaksi. Plak! Terdengar suara yang tajam, dan kepala pelayan itu langsung dicambuk ke segala arah, dan dia mati. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Tidak ada yang mengira bahwa lelaki tua yang tidak mencolok bisa memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan satu tamparan. Bab 3075, Tanah Harta Karun. Ketika kedua penjaga melihat ini, mereka menjadi marah dan bergegas menuju orang tua itu. Ketika Zhou Tai melihat pemandangan ini, dia juga mengerutkan kening dan terlihat sangat jelek. Kedua penjaga itu bergegas ke depan, tetapi dadanya dipukul langsung oleh telapak tangan lelaki tua itu. Setelah seteguk darah muncrat, mereka mati. Seorang pelayan dan dua penjaga terbunuh, dan Zhou Tai akhirnya marah. Dia bergegas bersama orang-orang. "Jika kamu berani membunuh anggota keluarga Zhouku sesuka hati, kamu mencari kematian." Zhou Tai sangat marah, dan aura puncak alam fusi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menyebabkan angin kencang dalam sekejap. Angin kencang bertiup, menyebabkan topi di kepala lelaki tua itu terlepas, memperlihatkan wajah kering dan keriput, dengan dua mata cekung dan mulut yang dalam, seperti tengkorak. Saat melihat kemunculan lelaki tua itu, Zhou Tai yang semula geram, tiba-tiba layu dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua itu mendengus dingin, memasang topi di kepalanya lagi, lalu naik ke kapal roh. Dev, yang tidak jauh dari sana, melihat ini dan mengetahui bahwa lelaki tua ini pasti memiliki latar belakang yang bagus, dan kekuatannya pasti melebihi alam fusion. Kemudian melihat tiga orang tewas di tanah, Dev dan Ji Yun berjalan mendekat dan menemukan tiket feri dari mayat tersebut. Orang-orang ini bersama Zhou Tai, dan mereka harus membawa tiket feri. Sekarang orang tersebut sudah meninggal, tiketnya tidak dapat digunakan lagi. Ketika Zhou Tai melihat seseorang mengobrak-abrik tubuh anak buahnya di depannya, wajah Zhou Tai memerah karena marah. Dia tidak berani melakukan sesuatu pada orang tua itu, tapi bukan berarti dia tidak berani melakukan sesuatu pada orang lain. Terlebih lagi, Dev hanya berada di alam fusion tingkat kelima, dan Ji Yun hanya di alam fusion tingkat ketujuh. Zhou Tai tidak takut sama sekali. "Kalian berdua sangat berani, kalian benar-benar merampas tiketku di depanku." Aura di tubuh Zhou Tai menyelimuti mereka berdua. "Semuanya mati, apa gunanya tiket kapal feri? Kenapa tidak kita pakai?" Dev berkata pada Zhou Tai. "Bahkan jika aku menghancurkan tiketnya, tidak ada orang lain yang diizinkan menggunakannya." Setelah Zhou Tai selesai berbicara, beberapa penjaga di belakangnya segera mengepung Dev dan Ji Yun. "Tuan Zhou, hentikan, ini adalah dua saudara laki-laki saya yang ikut bersama saya." Saat Gao Qilan melihat ini, dia buru-buru berkata dengan keras. Ketika Zhou Tai mendengar ini, dia buru-buru menarik napas, lalu menatap ke arah Gao Qilan dan berkata, "Nona Gao, apakah ini kedua saudaramu?" "Iya, mereka juga tidak punya tiket feri, makanya." Gao Qilan mengangguk dan berkata, "Karena dia adalah saudara laki-laki Nona Gao, aku benar-benar minta maaf." "Kamu yang memegang tiketnya. Lagi pula, mereka semua sudah mati dan tidak perlu." Sikap Zhou Tai berubah total. Zhou Tai sama sekali tidak peduli dengan kematian pelayan dan dua penjaga. Bagi mereka, kematian beberapa budak tidak berbeda dengan kematian beberapa semut. Sekarang Dev dan yang lainnya memiliki tiket, mereka tidak lagi harus berebut tiket orang lain, jadi beberapa orang mulai naik ke kapal. Setelah memasuki kapal roh besar, Dev menemukan bahwa ada dunia yang sama sekali berbeda di dalamnya. Setelah menunjukkan tiket mereka, seorang anggota staf membawa mereka ke atas. Setiap kali Anda naik satu lantai, dekorasi interior kapal roh menjadi lebih mewah. Dapat dilihat bahwa level teratas dari kapal spiritual ini adalah yang terbaik. Dev dan yang lainnya berhenti ketika mereka mencapai lantai 5, dan kemudian pemandu dan yang lainnya menemukan kamar mereka. Karena Anda perlu berlayar berhari-hari untuk menyeberangi laut tinta, kabin atas memiliki ruangan terpisah. Namun, kabin di bawah penuh dengan kursi, dan lingkungannya tampak agak keras. "Nona Gao, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Segalanya ada di kapal spiritual ini. Lagi pula, ini mungkin pertama kalinya kamu datang ke Mohai, jadi kamu belum familiar dengannya. Nyatanya, Mohai ini tidak seseram rumor yang beredar. Sebaliknya, Mohai ini adalah harta karun." Zhou Tai berkata sambil tersenyum. Bab 3076, Menjual Hu. Tanah harta karun, Gao Qilan tampak bingung. Tentu saja, Mohai dikabarkan sangat berbahaya, sehingga hanya sedikit orang yang datang ke sini. Justru karena itulah tidak ada yang memperhatikan berbagai harta karun di Mohai. Kalau bukan karena ombak besar di Mohai,
Beberapa waktu lalu, beberapa harta karun jika terdampar di pantai dan diambil, maka banyak orang tidak akan datang mencari harta karun itu. Tidak banyak orang di Mohai setiap tahun. Hanya karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang melihat harta karun itulah yang menarik begitu banyak orang. Karena itu, Zhou Tai jelas sedikit marah. Menurutmu, bukankah ada harta karun yang sangat besar di lautan tinta ini? Dev bertanya. Tentu saja, ada harta karun yang sangat besar di lautan tinta, tapi saya belum pernah melihat orang memasuki lautan tinta. Yang paling bisa Anda lakukan adalah naik perahu spiritual dan menyelamatkan beberapa harta karun terapung, atau pergi ke pulau di lautan tinta untuk mencari peluang. Siapapun yang berani masuk ke laut sedang mencari kematian, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Zhou Tai mengangguk dan berkata. Lalu apa yang terjadi 2 hari lalu ketika mereka mengatakan sebuah kapal spiritual tenggelam? Ji Yun melihat Zhou Tai tahu banyak tentang Mohai, jadi dia buru-buru bertanya. Dia ingin tahu apakah benar-benar terjadi sesuatu pada ayahnya. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Lautan tinta selalu berubah dan apapun bisa terjadi. Ada juga banyak monster di lautan tinta. Kapal roh juga mungkin tenggelam. Kalau tidak, mengapa ada banyak sekali orang di kapal spiritual ini, dan tiketnya sangat mahal? Tapi jangan khawatir, kapal roh kita adalah kapal roh yang terbesar. Meski tiketnya mahal, tapi juga paling aman. Menyeberang itu lautan tinta. Zhou Tai meyakinkan dengan wajah percaya diri. Jelas sekali dia memberitahu Gao Qilan bahwa dia ingin mengekspresikan dirinya di depan Gao Qilan. Ketika Ji Yun mendengar kata-kata Zhou Tai, hatinya menjadi lebih berat. Jika ayahnya benar-benar terbunuh, dia harus bergantung padanya untuk membawa Sekte Fei Tian di masa depan. Tapi Ji Yun mengetahui kekuatannya sendiri, dan dia takut Sekte Fei Tian akan kesepian di masa depan. Tuan Zhou, terima kasih. Saya ingin istirahat. Gao Qilan memerintahkan Zhou Tai untuk diusir bagaimanapun. Zhou Tai ada di sini dan ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan. Nona Gao, istirahatlah dulu. Saya akan mengajak Anda bermain di dek setelahnya. Meski lautan tinta gelap gulita, ada pemandangan yang unik. Setelah Zhou Tai selesai berbicara, dia memimpin orang-orang keluar. Setelah Zhou Tai pergi, Gao Qilan memandang Dev dan bertanya, Dev, jika saya adalah wanita Anda, apakah Anda masih mengizinkan saya menjual seks saya untuk memberi Anda tiket kapal? Dev tertegun sejenak, lalu berpikir sejenak dan berkata, jangan membuatku terlihat begitu tak tertahankan. Bagaimana ini bisa disebut menjual seks, dan aku tidak memintamu untuk melakukan apapun. Terlepas dari apakah kamu wanitaku atau bukan, jika ada pria yang benar-benar berniat jahat padamu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhnya. Kata-kata Dev membuat Gao Qilan tersenyum dan merasa jauh lebih baik. Istirahatlah yang baik, kurasa Zhou Tai akan segera mencarimu. Bukankah menyenangkan jika kita memiliki pemandu wisata tambahan gratis? Dev berkata sambil tersenyum. Gao Qilan melirik Dev, Dev, ingat, aku dekat dengan Zhou Tai karena kamu. Jika Zhou Tai melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan membiarkanmu. Jangan khawatir, jika dia berani menyentuhmu, aku akan menghancurkan jiwanya. Dev berjanji. Meskipun Zhou Tai berada di puncak alam fusion, Dev tidak takut sekarang. Dev mengikuti Ji Yun dan pergi, membiarkan Gao Qilan beristirahat dengan baik. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Tidak ada yang tahu apakah ayahmu benar-benar dalam masalah sekarang. Mungkin kita bisa bertemu di lautan tinta. Melihat mood Ji Yun yang buruk, Dev menghibur Ji Yun. Ya, Ji Yun mengangguk penuh semangat. Dia hanya bisa mengandalkan Dev sekarang, karena ada beberapa hal yang Ji Yun tahu tidak bisa dia tangani sama sekali. Bab 3077, bertemu dengan penggarap iblis. Dev dan Ji Yun juga kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Segera, dengan suara gemuruh, kapal roh mulai bergerak, dan gelombang ombak langsung membelah laut yang gelap gulita. Di dermaga, banyak biksu yang tidak memiliki tiket, mereka menyaksikan perahu spiritual berlayar menjauh, dengan rasa iri di wajah mereka. Karena ini adalah kapal spiritual terbesar dan juga kapal spiritual teraman. Pergerakan kapal roh menyebabkan banyak biksu keluar dari ruangan. Tidak terkecuali Dev, dia keluar ruangan dan ingin melihat pemandangan di luar kapal roh. Tapi begitu dia keluar kamar, dia melihat seorang pria dan seorang wanita lewat di depannya. Pria itu mengenakan pakaian biru muda dan terlihat sangat mencolok. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan kepalanya ditutupi kain kasa hitam. Ketika lewat di depan Dev, kedua orang itu berhenti dengan jelas, dan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Dev. Dev juga sedikit mengernyit dan memandang mereka berdua dari atas ke bawah. Namun tidak ada yang berbicara, dan mereka berdua hanya berhenti sejenak, lalu menuju ke atas. Terlihat jelas bahwa kedua orang ini tinggal di tempat yang lebih tinggi dan memiliki lingkungan yang lebih baik. Pembudidaya setan. Dev melihat ke belakang kedua orang itu, dan dia merasakan aura iblis pada mereka. Meskipun keduanya telah menyembunyikan diri dengan sangat baik, Dev tetap memperhatikan perbedaannya.
Lagi pula, Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya, jadi dia akan lebih peka terhadap aura iblis daripada yang lain. Dev berbalik dan kembali ke kamar. Ketika Zeyan berbicara, Tuan Dev, kedua orang tadi adalah pembudidaya iblis. Yah, aku merasakannya. Tahukah kamu dari klan pembudidaya iblis mana mereka berasal? Meskipun Dev tahu bahwa kedua orang ini adalah pembudidaya iblis, dia tidak yakin dari klan mana mereka berasal. Bagaimanapun, iblis terbagi menjadi banyak kelompok etnis. Sejauh yang diketahui Dev sendiri, klan iblis mencakup iblis-iblis besar seperti iblis api, iblis darah, iblis bayangan, dan iblis angin. Sedangkan iblis besar lainnya, meskipun Dev tidak mengetahuinya, pasti ada klan iblis. Aku tidak tahu ini, aku tidak bisa merasakannya, tapi yang pasti itu bukan dari klan Balrog. Kalau dari klan Balrog, aku pasti tahu. Zeyan berkata jujur. Tanpa diduga, ada iblis yang menyusup ke kapal roh. Sepertinya akan ada masalah nanti, kata Dev dengan ekspresi muram. Bagaimanapun, klan iblis saat ini seperti tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak untuk memukul mereka. Jangan bicara tentang kualitas baik dan buruk dari kedua klan iblis ini. Jika para biksu di kapal roh mengetahui bahwa mereka adalah klan iblis, mereka pasti akan bertarung. Namun tempat ini berada di atas lautan tinta, berbeda dengan di darat. Meski kapal spiritual ini cukup besar, seperti bukit, dan diberkahi dengan formasi, namun tidak dapat menahan pertarungan para biksu Fusion Realm. Jika kapal roh hancur saat itu, semua orang akan menderita. Tepat ketika Dev memikirkan tentang pria dan wanita itu, kedua orang itu juga membicarakannya pada saat yang sama. Kakak senior, orang yang baru kita temui sebenarnya memiliki aura setan di tubuhnya. Saya tidak menyangka bahwa bukan hanya kita yang bercampur di kapal roh ini. Wanita berbaju hitam itu berkata dengan heran. Adik perempuan, prioritas utama saat ini adalah menemukan cara untuk menyembuhkan rasa haus darahmu. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perang antara dewa dan iblis. Adalah normal bagi banyak pembudidaya iblis untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan. Selama kita menyembunyikan aura kita dengan baik, tidak ada yang akan menemukan kita. Kata pria berkemeja biru. Kakak senior, aku khawatir pria itu baru saja mengungkapkan identitas kita. Jelas dia telah memperhatikan aura iblis dalam diri kita. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik kita bersembunyi, kita tidak bisa lepas dari deteksi klan kita sendiri. Wanita itu berkata dengan cemas. Jangan khawatir, karena dia juga seorang kultivator iblis, dia tidak akan melaporkan kita. Kalau begitu, dia sendiri juga akan ketahuan. Pria menghibur wanita. Bab 3078, Orang Tua Hantu Gunung Setan. Tapi bagaimana jika orang itu berasal dari klan iblis api? Kamu harus tahu bahwa klan iblis darah dan klan iblis api kita selalu berselisih satu sama lain. Wanita itu masih berkata dengan cemas. Tidak mungkin. Klan Balrog berada jauh di ujung utara, dan kami belum pernah melihat satupun penggarap iblis dari klan Balrog selama bertahun-tahun. Bagaimana kami bisa bertemu mereka hari ini secara kebetulan? Kali ini kami keluar secara diam-diam untuk menyembuhkan penyakit hemofilia Anda. Semakin Anda berpikir seperti ini, semakin merugikan kondisi Anda. Pria itu dengan lembut menepuk bahu wanita itu dan menghiburnya. Ya? Wanita itu mengangguk. Tetapi pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya menjadi menyakitkan, pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan matanya menjadi merah darah. Seluruh tubuh wanita itu gemetar, wajahnya bahkan lebih ganas, dan dua taring tumbuh dengan cepat di mulutnya. Ketika pria itu melihat ini, dia tidak terlihat panik, dia sepertinya sudah terbiasa. Saya melihat pria itu mengeluarkan belati dan menyayat lengannya dengan keras, dan darah langsung muncrat. Kemudian pria tersebut meneteskan darah ke dalam mulut wanita tersebut. Saat darah terus mengalir ke mulut wanita tersebut, ekspresi wanita tersebut perlahan pulih. Segera, wanita itu pulih kembali, dan wajahnya yang galak menjadi menawan. Melihat luka di lengan pria tersebut, wanita tersebut merasa sangat tertekan dan menyesal. Sudah banyak bekas luka di lengan pria itu, dan itu jelas disebabkan oleh hal ini. Saudaraku, maafkan aku tidak bermaksud begitu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Wanita itu membalut pria itu dan mulai menangis. Berhentilah menangis. Kakak senior tahu bahwa kamu tidak bisa mengendalikan diri, jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Meskipun kamu menderita hemofilia, kamu tidak pernah menyakiti orang lain. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, Saudaraku, kenapa kita tidak kembali? Mungkin ayahku bisa menyembuhkanmu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menguras darahmu. Wanita itu menyesal keluar dan ingin kembali. Tidak. Jika guru mengetahui bahwa kamu diam-diam berlatih kungfu setan darah dan mengembangkan haus darah, dia pasti akan membakarmu. Berapa banyak saudara laki-laki yang diperlakukan seperti ini? Bahkan jika Anda adalah putri majikan, majikan tidak akan berbelas kasihan. Guru pernah berkata bahwa kita bisa menjadi iblis yang keji di mata orang lain, tapi kita tidak pernah bisa benar-benar melakukan hal yang keji.
Kita tidak bisa memilih identitas kita sebagai iblis, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melakukan sesuatu. Pria itu berkata kepada wanita itu dengan wajah serius. Wanita itu terdiam dan hanya bisa diam. Adik perempuan, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan haus darahmu kali ini. Setelah mengatakan itu, pria itu dengan lembut memeluk wanita itu. Tapi saat dia memeluk wanita itu, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah dan dia buru-buru mendorong wanita itu menjauh. Adik perempuan, tetaplah di kamar dan jangan berjalan-jalan. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka pintu. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di luar pintu. Wajah lelaki tua itu sangat kering, dan hanya sepasang mata yang terlihat sangat cerah. Melihat lelaki itu tiba-tiba membuka pintu, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, membosankan, sungguh membosankan. Kupikir aku bisa mendengar suara bunga dan lilin di ruang pernikahan, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap wanita di ruangan itu, lalu berbalik dan pergi. Pria itu melihat ke belakang pria tua itu, ekspresinya sangat jelek. Saat wanita itu melihat wajah lelaki tua itu, dia juga terlihat ngeri. Pria itu masuk ke kamar dan menutup pintu lagi. Kakak senior, mengapa hantu gunung iblis ini ada di sini? Mata wanita itu membelalak dan dia berkata dengan sangat ketakutan. Aku juga tidak tahu, tapi dia tidak berani bertindak sembarangan di kapal roh. Apa yang akan dia lakukan pada kita? Kalau tidak, kapal roh akan hancur dan semuanya akan berakhir. Jangan terlalu gugup. Pria itu menghibur wanita itu, tapi ekspresinya saat ini juga sangat jelek. Bab 3079, Naga Menyerap Air. Di kamar Gao Qilan. Zhou Tai mengetuk pintu saat ini dan berteriak dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Nona Gao, apakah Anda sudah istirahat? Kekhawatiran melihat hantu ada di depan. Ini sangat spektakuler. Apakah Anda ingin pergi ke geladak dan bersenang-senang? Lihat. Ketika Gao Qilan mendengar ini, dia membuka pintu. Ketika Zhou Tai melihat Gao Qilan, dia bertingkah seperti anjing pesek. Tunggu sebentar. Gao Qilan meminta Zhou Tai untuk menunggu, lalu menelpon Dev dan Ji Yun. Gao Qilan tidak tahu seperti apa hantu itu, jadi dia memanggil mereka untuk melihatnya. Apa itu kesedihan hantu? Dev bertanya pada Zhou Tai dengan bingung. Oh, itu hanya wilayah laut, tapi ada arus bawah dan pusaran air di wilayah laut ini sepanjang tahun, dan ada juga monster besar yang membuat gelombang, jadi sangat berbahaya. Setiap mereka datang ke sini, semua kapal roh akan berada di sana. Khawatir, sehingga disebut hantu yang melihat kekhawatiran. Tapi jangan khawatir, kapal kita adalah kapal spiritual terbesar, jadi ada arus bawah dan pusaran air, dan itu tidak akan berdampak apapun pada kita. Sekarang banyak orang yang pergi ke geladak untuk menonton. Jika beruntung, Anda juga bisa melihat pemandangan naga menghisap air. Meski lautan tinta berbahaya, pemandangannya juga sangat spektakuler. Zhou Tai memperkenalkan dengan hati-hati, karena takut Gao Qilan tidak pergi ke Dev bersamanya untuk menonton. Dev juga menjadi tertarik saat mendengar ini, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ayo naik dan melihat. Ketika Zhou Tai mendengar ini, dia dengan senang hati memimpin jalan, sementara Gao Qilan langsung meraih lengan Dev dan menuju ke geladak. Ketika Zhou Tai melihat adegan ini, dia hanya sedikit terkejut dan kemudian lega. Lagi pula, bukan masalah besar jika saudara perempuannya dekat dengan saudara laki-lakinya. Ketika beberapa orang sampai ke geladak, mereka melihat sudah banyak orang yang berdiri di atasnya. Dev tiba-tiba menemukan pria dan wanita itu lagi di antara kerumunan. Kedua orang itu juga melihat Dev, tetapi mereka hanya saling melirik dan kemudian membuang muka. Nona Gao, lihat, pusaran air di lautan tinta ini sungguh spektakuler. Zhou Tai dengan bersemangat mengikuti perkenalan Gao Qilan. Dev dan yang lainnya melihat dan menemukan bahwa memang, di lautan tinta, pusaran air berputar terus-menerus, seolah menelan segalanya. Pusaran air ini memiliki ukuran yang bervariasi, dan kekuatan isap yang sangat besar memancar dari pusaran air. Namun, ketika kapal spiritual besar ini melewati pusaran air, kapal itu langsung hancur oleh pusaran air. Kapal roh sangat besar, dan pusaran air tidak dapat menyedot kapal roh. Selain itu, kapal roh diberkati oleh formasi, dan ada cahaya redup yang bersinar di sekitarnya, jadi tidak perlu takut sama sekali. Nona Gao, pernahkah Anda melihat bahwa kapal spiritual kami adalah yang terbesar dan teraman, jadi Anda tidak perlu takut. Zhou Tai berkata dengan bangga, seolah kapal spiritual ini miliknya. Pada titik tertentu, awan hitam besar muncul di langit, sehingga sulit bagi semua orang untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Langit dipenuhi awan hitam, dan tanah dipenuhi air hitam pekat. Kapal spiritual ini sepertinya sedang berjalan menembus kegelapan. Naga itu menghisap air. Lihatlah naga yang menghisap air. Seseorang tiba-tiba berteriak keras. Segera semua orang melihat ke arah haluan kapal, dan benar saja mereka melihat kolom air besar menjulang langsung ke langit. Karena Mohe sangat gelap, kolom air ini juga berwarna hitam. Kolom air hitam terus naik, dan kemudian terhubung dengan awan hitam di udara.
Saat semua orang tertarik dengan naga penghisap air, gelembung air besar mulai bergulung di sekitar kapal roh. Semua orang tidak menyadari fenomena abnormal ini dan masih tertarik dengan naga penghisap air. Di antara gelembung air yang sangat besar, penyu besar segera muncul satu demi satu. Kura-kura ini sangat besar, jumlahnya puluhan. Puluhan kura-kura mengepung kapal roh, yang justru membuat kapal roh itu bergerak semakin lambat, dan akhirnya berhenti. Bab 3080, apakah kamu tidak ingin mencobanya? Setelah kapal roh berhenti, semua orang menyadari sesuatu yang aneh. Ketika mereka melihat ke bawah ke lautan tinta, mereka menemukan bahwa kura-kura besar sedang mengendalikan kapal roh. Penyu suci, ini penyu suci. Kudengar jika kamu menaklukkan kura-kura suci, kamu bisa melakukan perjalanan melalui lautan tinta sesuka hati. Kenapa ada begitu banyak kura-kura suci yang muncul? Sepertinya mereka menghalangi kapal spiritual untuk bergerak maju. Semua orang membicarakannya. Dev juga melihat kura-kura besar itu, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa dari kura-kura tersebut. Saya bertanya-tanya mengapa orang-orang ini menyebutnya penyu suci. Saat ini, Zhou Tai berkata, kura-kura besar ini semuanya adalah binatang suci. Mereka jauh lebih berharga daripada monster-monster itu. Semua binatang suci ini memiliki kebijaksanaan spiritual dan sangat jinak. Jika kamu bisa menjinakkannya, kamu akan menghasilkan banyak uang. Namun, meskipun binatang suci itu jinak, mereka sangat sulit untuk dijinakkan. Binatang suci ini sangat sombong dan tidak mau menuruti manusia sama sekali. Beberapa binatang suci tidak akan dijinakkan bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Zhou Tai mengikuti Dev dan yang lainnya untuk menjelaskan, membuat Dev mengerti mengapa mereka semua mengikuti kura-kura besar dan memanggil penyu suci. Kemudian Chuan Yunman telah menjinakkan kura-kura suci jenis ini agar mereka dapat dengan mudah melewati lautan tinta. Ji Yun mengerutkan kening dan berkata. Ji Yun mendengar dari murid-muridnya bahwa orang-orang dari sekte Chuan Yun mengendarai kura-kura roh melintasi lautan tinta untuk melakukan serangan diam-diam. Mungkin mereka adalah kura-kura suci semacam ini. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa Chuan Yunman entah bagaimana berhasil membuat sekelompok kura-kura suci menyeberangi lautan tinta dan secara diam-diam menyerang pesawat sekte Fetian. Sepertinya banyak kapal udara yang diambil, menyebabkan sekte Fetian menderita kerugian besar. Dan pemimpin sekte Fetian sedang menaiki kapal roh untuk mengejar Chuan Yunman. Bukankah itu bodoh? Lawan memiliki tunggangan penyu suci, bagaimana kapal roh bisa menyusul? Saya mendengar bahwa kapal roh tenggelam dan nyawanya dipertaruhkan. Sekte Fetian mungkin dihancurkan sekarang. Zhou Tai tidak tahu bahwa Ji Yun adalah tuan muda tertua dari sekte Fetian, jadi dia berbicara dengan bebas. Ketika Ji Yun mendengar ini, matanya dipenuhi amarah, tetapi Dev dengan lembut menariknya pergi. Dia takut Ji Yun mau tidak mau melakukannya. Zhou Tai tidak menyadari perubahan ekspresi Ji Yun dan masih berbicara, jika sekte Fetian dapat memiliki sekelompok kura-kura suci seperti itu, tidak perlu takut pada sekte Chuan Yun. Namun, Chuan Yunman tidak terlalu kuat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ia berhasil menjinakkan sekelompok kura-kura suci. Zhou Tai jelas sangat iri dengan kelompok penyu suci di Chuan Yunman. Pada saat ini, kapal roh yang semula tidak bergerak tiba-tiba mulai berguncang, lalu mengubah arahnya dan mulai berlayar. Ketika semua orang melihat ini, mereka tiba-tiba panik, karena mereka menemukan bahwa perubahan arah kapal roh semuanya disebabkan oleh penyu suci. Dan staf di perahu roh sedang sibuk saat ini. Di titik tertinggi kapal roh, saya melihat beberapa orang mengenakan jubah bagua, menggumamkan kata-kata dan memegang mantra sihir di tangan mereka. Kapal roh mulai bersinar dengan cahaya kemasan, mencoba melawan kura-kura suci itu. Meskipun penyu suci tidak menyerang kapal roh, mereka tidak dapat memaksa kapal roh untuk mengubah arahnya. Kalian pasti tahu kalau Mohai sangat berbahaya. Jika kalian pergi ke perairan yang tidak diketahui, tidak ada yang tahu apa yang akan kalian temui. Sinar cahaya kemasan menolak, tapi mereka masih tidak bisa menghentikan lusinan kura-kura suci untuk membawa kapal roh ke depan. Melihat pemandangan ini, seorang pria berjubah bagua berkata dengan lantang, rekan-rekan penganut Tao, kemunculan penyu suci yang tiba-tiba di sini bisa dianggap sebagai semacam kebetulan. Siapapun yang ingin menjinakkan penyu suci harus melakukannya sekarang. Jika kamu bisa menjinakkan penyu suci, kamu dapat dengan bebas menyeberangi lautan tinta di masa depan. Dan penyu suci ini hidup di lautan tinta sepanjang tahun. Mereka pasti tahu di mana ada harta karun di lautan tinta. Kesempatan ini jarang terjadi, apakah kamu tidak ingin mencobanya? Saat orang berjubah gosip selesai berbicara, seseorang segera siap untuk bergerak. Bersambung.